Pemerintah Arab Saudi mempunyai kebijakan bahwa jenazah yang telah dikubur selama beberapa tahun kuburannya harus digali. Tulang belulang jenazah kemudian diambil dan disatukan dengan tulang belulang mayat lainnya. Selanjutnya, semua tulang itu dikuburkan di tempat lain demi esensiasi pemakaman. Lubang kubur yang telah dibongkar akan dibiarkan tetap terbuka hingga datang jenazah berikutnya terus silih berganti. Kebijakan ini dijalankan tanpa pandang bulu siapapun dia, baik pejabat atau orang biasa, saudagar kaya atau orang miskin, sama terkena kebijakan tersebut. Inilah yang juga menimpa makam Syekh Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama yang mengharumkan nama Indonesia di Tanah Suci. Setelah kuburannya genap berusia 3 tahun, datanglah seorang petugas dari pemerintah kota Mekah untuk menggali kuburannya. Namun yang terjadi adalah hal yang tak lazim. Para petugas kuburan itu tak menemukan tulang belulang seperti biasanya. Yang mereka temukan adalah satu jasad yang masih utuh, tidak kurang satu apapun, tidak ada lecet atau tanda-tanda pembusukan seperti umumnya jenazah yang telah lama dikuburkan. Bahkan kain putih kafan penutup jenazah beliau tidak sobek dan tidak lapuk sedikit pun. Sontak kejadian ini mengejutkan para petugas yang sedang membongkar makamnya. Mereka lari berhamburan mendatangi atasannya dan melaporkan apa yang telah dilihatnya. Setelah diteliti, sang atasan kemudian menyadari bahwa makam yang digali itu bukan makam orang sembarangan. Langkah bijak lalu diambil. Pemerintah Arab Saudi melarang membongkar makam Syekh Nawawi Al-Bantani. Jasad beliau lalu dikuburkan kembali seperti sedia kala. Hingga sekarang, makam beliau tetap berada di Ma'la, Mekah. Sedikit mengenai Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantan. Beliau lahir 1813 dan wafat 1898. Nama lengkapnya ialah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Tanara, Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Ayahnya adalah seorang tokoh agama yang sangat disegani. Beliau masih punya hubungan nasab dengan Maulana Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, Cirebon. Syekh Nawawi Al-Bantani mendapatkan gelar Sayyidu Ulama Al-Hijaz, yang berarti sesepuh ulama Hijaz atau guru dari ulama Hijaz atau akar dari ulama Hijaz. Yang menarik dari gelar di atas adalah beliau tidak hanya mendapat gelar Sayyidu Ulama Al-Indonesi, sehingga bermakna bahwa kealiman beliau tidak hanya diakui di semenanjung Arabia, namun juga di tanah airnya sendiri. Selain jenazah Syekh Nawawi Al-Bantani yang masih utuh, berikut ini beberapa kisah jenazah lain yang juga masih utuh walau sudah dikubur selama bertahun-tahun. Jasad Kiai Haji Ahmad Baidowi, warga desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Madura, masih utuh meski sudah dikubur selama 3 tahun. Video jasad Kiai di desa tersebut yang masih utuh pun viral di media sosial. Dalam rekaman video itu terlihat kondisi jasad sang Kiai seolah baru saja dimakamkan. Kiai Ahmad Baidowi merupakan pengasuh madrasah Dakwatut Tauhid di desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang semasa masih hidup. Kiai Ahmad meninggal karena sakit saat waktu maghrib di bulan Maulid pada tahun 2017. Kepala Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, Nurul Jadid mengatakan, sebelum meninggal almarhum banyak melakukan kegiatan silaturahmi dan penyayang terhadap sesama. Almarhum dikenal sangat santun dan selalu menjadi contoh yang baik bagi warga setempat. (31 tahun dikubur), jasad seorang Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar, Jawa Timur masih utuh.
Hal itu diketahui setelah foto dan video saat proses pemindahan makam kiai tersebut viral dan membuat heboh masyarakat. Dalam video amatir, warga memperlihatkan proses pembongkaran makam Kiai Muhammad Anwar Sudibyo di tempat pemakaman umum Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Jasadnya hendak dipindahkan ke makam keluarga di samping masjid yang didirikannya pada Kamis 14 Maret 2019 lalu. Namun saat proses pemindahan, terlihat jasad Kiai NU yang pernah menjabat sebagai Rais Syuriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama cabang Blitar periode 1982-1987 tersebut masih terlihat utuh. Menurut warga, saat diangkat jasadnya masih terbujur kaku, kain kafannya juga masih utuh dan hanya kotor karena tanah. Ma'anih adalah seorang penghafal Al-Quran di Depok. Selama hidupnya, Ma'anih dikenal sebagai penghafal Al-Quran dan guru pengajian. Karena proyek jalan tol, 7 makam di TPU Kumpi Saribah, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Depok, Jawa Barat dibongkar. Salah satu dari ke-7 makam itu adalah makam Ma'anih. Betapa terkejutnya warga ketika jasadnya diangkat untuk dipindahkan, ternyata masih utuh, padahal Ma'anih sudah 42 tahun dikebumikan. Jagat maya mendadak heboh dengan adanya 3 jasad yang masih utuh saat makamnya yang berlokasi di Desa Handa Perang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat dibongkar pada 19 September 2018. Selain kain kafan yang masih utuh, saat proses penggalian juga tidak mengeluarkan bau busuk, bahkan justru mengeluarkan aroma wangi layaknya saat prosesi pemakaman jenazah beberapa tahun silam. Salah satu keluarga ahli kubur, Adang Suherlan, mengatakan ketiga makam tersebut yakni milik Jalaluddin, Sasmita, dan Kaimita Nurkamila yang masih satu keluarga. Jalaluddin meninggal 30 tahun lalu, Sasmita sudah meninggal 14 tahun lalu, dan Kaimita Nurkamila meninggal 8 tahun lalu, kata Adang. Semoga kisah tentang utuhnya jasad-jasad yang sudah dimakamkan ini dapat kita ambil pelajarannya ya sahabat.